Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu saya yaitu Ibu Jumriah SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Rahmadania, Prodi Ilmu Komputer kelas C, NIM 212231137, Universitas 19 November Kolakabe, Buton Tengah. Nah, baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya mengenai tentang sejarah dan peristiwa penting bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan memberitahukan pada tahun 1936 Sultan Takdir Ali Shah Bana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai penulis ahli dan ketua Komisi Bahasa selama kedudukan Jepang. Sultan Takdir Ali Shah Bana merupakan modelasi bahasa Indonesia sehingga dapat menjadi bahasa nasional, menjadi bahasa pemersatu bangsa. Ia yang pertama kali menulis tata bahasa baru bahasa Indonesia yang dipandang dari segi Indonesia, yang mana baru dipakai sampai sekarang, serta kamus istilah berisi istilah-istilah yang baru dibutuhkan oleh negara baru yang ingin mengajar modernisasi dalam berbagai bidang. Setelah kantor bahasa tertutup pada akhir Perang Dunia II, ia tetap mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia melalui majalah Pembina Bahasa Indonesia yang diterbitkan dan dipimpinnya. Sebelum kemerdekaan, Sultan Takdir Ali Shah Bana adalah penetus Kongres Bahasa Indonesia. Pada tahun 1942 sampai 1945, Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda karena bahasa Belanda dianggap sebagai bahasa mu'ah. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia itu pun sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintah dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, sebab bahasa Jepang belum banyak dimengerti oleh bahasa Indonesia. Hal yang demikian menyebabkan bahasa Indonesia mempunyai peran yang sangat penting. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia itu dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945. Bab XP Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pada tanggal 19 Maret 1947 merupakan SK nomor 264 BHGA 47, Menteri Kependidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Mr. Suwandi meresmikan pasti penggunaan ejaan Republik Indonesia sebagai pengganti dari ejaan Van op Huysen yang sebelumnya berlaku. Pada tahun 1948 terbentuknya sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional, dan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Bahasa. Tanggal 28 Oktober sampai dengan November 1954, Muhammad Yamin secara resmi mengusulkan supaya bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa persatuan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia pada masa itu yaitu Presiden Soeharto meresmikan penggunaan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan serta Pedoman Umum Pembentuk Istilah Resmi Diberlakukan Indonesia Wawasan Nusantara. Pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-50. Selain telah memperlihatkan kemajuan, perkembangan, dan pertumbuhan bangsa Indonesia, di sini pun juga telah berusaha untuk memantapkan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Pada tanggal 21 sampai 28 November 1983,
dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 4 di Jakarta. Kongres ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan agar amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Pada tahun 1988 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-5 di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh kira-kira 7 pekan bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia dan tamu dari negara sahabat. Dan yang terakhir pada tahun 1993 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-6 di Jakarta. Peserta 770 pecan bahasa Indonesia dan 53 peserta tamu mancanegara. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.